Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah Peradaban Islam dan Islam Nusantara akan menjelaskan sedikit tentang mahasiswa media sosial dan mengawal ideologi bangsa. Sebagaimana kita ketahui, mahasiswa adalah agent of change. Banyak perubahan besar yang terjadi di dunia. Salah satunya aktornya ini adalah mahasiswa, yang umumnya adalah pemuda-pemudi. Di tangan pemuda-pemudilah perubahan terjadi di dunia. Tantangan mahasiswa di Indonesia di masa kini adalah memudarnya ideologi bangsa kita, Pancasila dan NKRI. Dengan demikian, ini merupakan ancaman yang serius bagi kita. Ada berbagai ormas dan persoalan yang mengancam eksistensi bangsa ini, terutama dengan upayanya mengganti ideologi bangsa, yaitu diganti dengan ideologi lain. Padahal ideologi bangsa ini sudah disepakati dalam Kalimatun Shawwa, yaitu Pancasila, yang diterima oleh semua pihak dengan lapang dada. Di sini Pancasila bukan hanya ideologi, namun juga perekat dan pemersatu bangsa yang tidak mudah dijumpai di negara lain kecuali di negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiah Yusrolana dengan NIM 201102030006. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menyatakan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum negara. Ditambah pula dalam penjelasan pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah sesuai dengan pembukaan UUD 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, sehingga setiap materi muatan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai Pancasila. Jika ideologi diganti, maka akan panjang ceritanya. Perang berdarah-darah akan kembali di depan mata kita. Kata lain, perubahan ideologi ini akan mengancam kohesivitas bangsa kita. Tarik-menarik berbagai kelompok dan elemen bangsa akan sangat kuat dan terjadi perang saudara sebangsa dan setanah air. Oleh karena itu, dibutuhkan peran serta mahasiswa melakukan pengawalan ideologi bangsa. Mahasiswa tidak boleh diam, membiarkan Pancasila dan NKRI terkoyak. Meskipun pembelaan yang mereka lakukan tetap dalam koridor kemahasiswaan, yaitu elemen yang selalu mengedepankan sifat kritis transformatif. Kehadiran Permenristek Dikti Nomor 55 Tahun 2018 terkait dengan UKM pengawal ideologi bangsa adalah bagian dari upaya pemerintah dalam melibatkan perguruan tinggi untuk menjadi benteng dan pengawal ideologi bangsa. Dalam Permenristek Dikti ini dijelaskan bahwa rektor langsung memimpin pengawalan ideologi bangsa melalui pembentukan unit kegiatan mahasiswa pengawal ideologi bangsa dengan diterbitkannya Permenristek Dikti Nomor 55 ini. Maka secara otomatis meniadakan surat keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 26 Dikti KIP 2002 tentang pelarangan organisasi ekstra kampus atau partai politik dalam kehidupan kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalika Novitasari dengan nomor NIM 20410203006. Di sini saya akan menyambung penjelasan dari rekan saya.
bahwasannya yang menjadi intisari dari Pemerintah Dikti adalah penghadangan ideologi radikal dan intoleran di perguruan tinggi, sebab selama ini justru di perguruan tinggi tersemai bibit radikalisme, bahkan terorisme dengan baju agama. Dalam beberapa penelitian, terlihat mahasiswa yang sudah cenderung radikal, bahkan sejumlah mahasiswa ditangkap karena berkaitan dengan gerakan terorisme di Indonesia. Ironisnya lagi, beberapa rektor di perguruan tinggi diduga ikut serta mendukung gerak Islam radikal di Indonesia. Dalam konteks itulah, maka membiarkan ideologi bangsa ini tergerus oleh kelompok radikal adalah bentuk penerimaan terhadap gerakan tersebut. Pembiaraan adalah kata lain dari penerimaan ideologi pengganti Pancasila. Mahasiswa, oleh karena itu, harus melakukan langkah-langkah penolakan sebagai berikut. Yang pertama, menjadikan perguruan tinggi menjadi rumah kebangsaan yang menjadi media tentu anak bangsa dengan aneka macam karakter dan budaya. Perbedaan anak bangsa seharusnya menjadi penguat, bukanlah pelemah ideologi anak bangsa. Kedua, menjadikan media sosial sebagai sarana perekat anak bangsa. Hingga kini, media sosial dipandang sebagai media komunikasi yang paling efektif antar anak bangsa. Yang ketiga, menjadikan media UKM dan lembaga mahasiswa sejenis sebagai media diskusi kritik yang konstruksif dalam membangun dan membumikan nilai-nilai anak bangsa yang kuat dan teguh dengan ideologi negara, yaitu Pancasila. Yang terakhir, keempat, menjadikan silaturahmi mahasiswa tingkat nasional untuk menjadi penguat ukhuwah wataniyah yang tanpa diskriminasi dan lebih bermartabat. Kendati demikian, pemerintah menarik perguruan tinggi sebagai pelaksana UKM ini langsung harus intensif melakukan dialog dengan mahasiswa untuk melakukan langkah-langkah pengawal ideologi bangsa di kampusnya masing-masing. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada keliruan atau kekurangan apa yang disampaikan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.